Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Kurnia Ikram. Saya sebagai mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Bengkulu yang saat ini sedang mengambil mata kuliah kewirausahaan. Saat ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan kewirausahaan. Di zaman yang serba modern saat ini, seorang sarjana itu akan memiliki persaingan yang lebih ketat dalam dunia pekerjaan, sehingga kita lebih didorong untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, gimana kaitannya dengan seorang sarjana hukum untuk menjadi entrepreneur? Penasaran kan? Nah, ikutin. Baiklah, kita mulai yang pertama. Kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu kewirausahaan dan entrepreneur. Jadi kewirausahaan itu adalah sebuah proses dalam melakukan suatu hal yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, dari pengertian kewirausahaan tersebut kita bisa mengartikan entrepreneur sebagai seseorang yang melakukan kegiatan yang kreatif, inovatif dalam rangka mengembangkan bisnis untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Menjadi seorang entrepreneur yang sukses tidak hanya memerlukan jiwa kreatif dan inovatif, tapi juga memahami prinsip-prinsip yang berlaku dalam kewirausahaan. Dalam bidang pelayanan hukum, seseorang sarjana hukum yang berwirausaha harus memahami hukum terkait dengan kewirausahaan dan yang berorientasi pada tugas dan hasil. Ada beberapa prinsip dasar bagi seorang entrepreneur dalam hal ini sarjana hukum. Prinsip yang pertama, orientasi pada tugas dan hasil. Seorang entrepreneur harus memiliki visi yang jelas dan berorientasi pada tugas dan hasil. Dalam bidang pelayanan hukum, ini berarti memahami hukum yang terkait dengan kewirausahaan yang dijalani dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Prinsip yang kedua, memiliki rasa percaya diri. Seorang entrepreneur harus memiliki rasa percaya diri yang kuat dan berani mengambil risiko. Dalam bidang pelayanan hukum, ini berarti memiliki keyakinan bahwa hukum yang diterapkan akan membantu mencapai tujuan yang diharapkan bagi klien yang kita tanganin. Prinsip yang ketiga, berani mengambil risiko. Ini masih berkaitan dengan prinsip yang sebelumnya. Dalam bidang pelayanan hukum, ini berarti mengambil keputusan yang sistematis dan berorientasi pada masa depan, sehingga meminimalisir kegagalan atau kerugian yang akan ditimbulkan di masa mendatang. Prinsip keempat, mengoptimalkan potensi. Seorang entrepreneur harus mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan memiliki ide kreatif, antusiasme, inovatif, dan bertindak, dan visi yang jelas sebagai pedoman untuk bertindak. Dalam bidang pelayanan hukum, ini berarti mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam kewirausahaan yang memiliki ide kreatif dalam mencari solusi hukum yang efektif. Prinsip yang kelima adalah kemampuan untuk membangun relasi. Hal ini sangat penting bagi seorang entrepreneur karena suatu bisnis tidak akan bisa dijalankan secara sendiri terus-menerus, apalagi jika bisnis tersebut direncanakan untuk dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga relasi atau kerjasama hubungan yang kita jalankan atau yang kita jalin ini bisa membuat kita mendapatkan klien yang lebih baik atau lebih banyak ke depannya. Yang keenam adalah menggunakan desain grafis. Kalau kita lihat di zaman sekarang, desain grafis itu sangat penting untuk menarik konsumen. Begitu juga dalam bidang pelayanan hukum. Kita harus bisa mempresentasikan apa yang kita tawarkan. Baiklah, selanjutnya adalah kesan dan pesan kerja kelompok yang telah kami lakukan pada minggu-minggu lalu. Pada beberapa minggu belakangan, kami telah melakukan kerja kelompok
yaitu wawancara dengan salah satu advokat yang dalam hal ini sebagai entrepreneur dalam bidang pelayanan hukum. Kerja kelompok dalam tugas kewirausahaan yang kami kerjakan kemarin sangat bermanfaat bagi kami. Kami belajar untuk bekerja sama, berbagi ide, dan mengatasi perbedaan pendapat. Melalui diskusi dan kolaborasi, kami dapat memahami lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam menjadi entrepreneur di bidang pelayanan hukum. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan narasumber kami. Pesan kami adalah pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam tim. Keberhasilan kelompok sangat bergantung pada kemampuan setiap anggota untuk berkontribusi dan mendukung satu sama lain. Selanjutnya adalah harapan untuk mata kuliah kewirausahaan ini. Harapan kami adalah mata kuliah ini dapat terus memberikan wawasan praktis dan teori yang relevan untuk menjadi entrepreneur, terutama bagi sarjana hukum. Lalu kami juga berharap ada lebih banyak kesempatan untuk melakukan praktik secara langsung, seperti bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha yang dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pelayanan hukum, seperti simulasi bisnis atau proyek nyata yang bisa memberikan pengalaman berharga. Ada beberapa harapan lain yang mungkin bisa saya sampaikan, seperti yang pertama, mengoptimalkan potensi. Jadi mengoptimalkan potensi yang dimiliki sangat penting dalam mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Berorientasi pada tugas dan hasil sangat penting dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam kewirausahaan. Lalu yang terakhir adalah menggunakan ide-ide yang lebih modern dan inovatif mengikuti perkembangan zaman. Itu sangat penting menurut kami diterapkan dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran mata kuliah kewirausahaan ini dan juga wawancara serta diskusi yang telah kami lakukan dengan kelompok saya, kami mendapatkan beberapa kesimpulan penting. Seperti yang pertama adalah pentingnya network atau relasi dalam hubungan kerja. Banyak narasumber yang menekankan bahwa jaringan yang luas sangat membantu dalam mengembangkan bisnis hukum. Koneksi dengan sesama profesional hukum, klien, komunitas sangat krusial karena hal ini sangat mempengaruhi kepercayaan dari klien yang kita tangani. Lalu pendidikan berkelanjutan. Tentunya seorang sarjana hukum yang ingin menjadi entrepreneur harus memiliki wawasan dan pengalaman yang semakin berkembang dan berkelanjutan. Karena profesi pelayanan hukum ini berkaitan dengan kemampuan atau pemahaman dari seorang penyedia jasa layanan hukum. Pendidikan berkelanjutan ini bisa berupa seperti mengikuti seminar, workshop, pelatihan secara rutin untuk membantu dalam memahami tren terbaru dan mengasah keterampilan hukum dan bisnis secara bersamaan dan seimbang. Nah, gimana penjelasan tadi? Udah tertarik belum jadi entrepreneur? Nah, makanya jangan takut ya buat mencoba menjadi entrepreneur. Nah, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Nah, saya berterima kasih kepada semua yang sudah menonton, terutama kepada Pak Erik yang telah memberikan tugas dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.